Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kakak semua. Terima kasih atas kehadirannya pagi ini untuk meluangkan waktu dalam pertemuan tatap maya yang ke-17 tentang persiapan rencana tindak lanjut. Sebelum kita mulai agenda kita pagi ini, monggo silahkan dinyalakan dulu kameranya dan kita foto bersama terlebih dulu. Bisa kita hitung ya. Ambil posisi 3, 2, 1. Terima kasih kakak. Monggo salah satu untuk memimpin berdoa. Monggo kesediaannya. Apa Kak Danis lagi? Monggo. Kakak-kakak, sebelum mengawali pertemuan tatap maya pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan berdoa agar diberi kelancaran dan kemudahan. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Dimulai. Doa cukup. Waktu saya kembalikan ke Kak Fasilitator. Terima kasih Kak Danis atas kesediaannya untuk memimpin berdoa kita semua. Semoga agenda kita siang hari ini berjalan lancar tanpa halangan apapun. Mohon izin kakak untuk share screen materi kita hari ini. Sudah terlihat ya kakak? Jadi pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang rencana tindak lanjut dari program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Durasi kita untuk hari ini hanya 1 JP, setelah kemarin 2 hari belandreng 3 JP, dengan tugas yang uyak-uyakan. Jadi untuk hari ini kita agak santai, hanya 1 JP saja. Nah, sebelum kita memulai, monggo kakak kita mindfulness terlebih dulu dengan menenangkan hati dan pikiran agar fokus perhatiannya, muncul rasa syukur, ingin tahu dan kebajikan, kita bisa konsentrasikan waktu kita sekitar 2 menit. Monggo kita fokuskan dulu, mungkin dengan memejamkan mata, tarik nafas, lepaskan pelan-pelan sekitar 2 menit. Monggo kakak bisa dimulai dari sekarang.
Cukup ya kakak. Semoga dengan mindfulness ini kakak akan lebih tenang hatinya. Kemudian juga muncul rasa syukurnya, rasa keingintahuannya, dan akan lebih fokus untuk pertemuan kita yang hanya 1 JP ini. Nah, sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan kembali untuk kesepakatan kita bersama. Yang pertama, selalu menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon ketika tidak sedang berbicara, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan apabila ada gangguan teknis adalah hal yang wajar. Kakak, untuk pertemuan kita hari ini, nanti lebih banyak ke mungkin pertanyaan atau umpan balik yang dijawab langsung, jadi monggo nanti silahkan dimaksimalkan untuk mikrofonnya dan juga raise hand sebelum menyampaikan pendapatnya, biar tidak berebut dengan teman yang lainnya. Halo kakak, tujuan dari sesi kita kali ini adalah yang pertama merefleksikan pembelajaran modul 3, kemudian memahami penugasan rencana tindak lanjut. Agenda kita sesi ini yang pertama pendahuluan tentang kesiapan belajar, penyampaian tujuan, dan komitmen belajar selama 5 menit, kemudian refleksi awal 10 menit, penyampaian RTL, pengantar tugas, tugas RTL, penilaian, dan lini masa 20 menit, kemudian dialog, diskusi, dan tanya jawab RTL 7 menit, dan yang terakhir penutup selama 3 menit. Pendahuluan. Nah, kira-kira setelah kakak tadi melakukan mindfulness, persiapan belajar, untuk persiapan belajar, kira-kira dari kakak ini kesiapan belajarnya ada di level berapa apabila dituangkan dalam angka 1 sampai dengan 10. Monggo kakak silahkan tuliskan di kolom chat nih, di level berapa kesiapan belajar kakak pada pagi hari ini. Langsung saja nih, tidak usah lama-lama karena hanya menuliskan angka saja. Kak Heru 7, Kak Danis 7, Kak Ibnu 6, Kak Totok 7, Kak Hendri 5, Kak Rodi 7, Kak Apri 6, Kak Priyoto 6. Monggo yang lain masih. Sambil menunggu yang lain, saya tanya dulu nih kepada Kak Heru yang pertama tadi menuliskan angka 7 dan juga banyak yang menyebutkan angka 7. Kira-kira alasannya kenapa Kak Heru menuliskan skor 7? Alasannya, karena kalau mau menulis di atas itu kayaknya saya juga belum terlalu siap banget, tapi kalau di bawah itu kok kalau dibilang siap, saya itu siap, tapi mungkin prosentasenya kalau dari angka 1 sampai 10 ya itu pas di 7. Jadi siap menghadapi, cuma apa ya, masih ada gangguan-gangguan kecil mungkin yang membuat saya tidak bisa sampai 10 skornya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Heru. Kemudian saya coba tanya Kak Hendri ini yang skornya 5. Monggo Kak Hendri. Kesiapan belum begitu matang sih, karena mungkin penugasan berkumpul undung, jadi apa ya sudah ada kesiapan, cuman
belum begitu maksimal. Jadi cuma beraninya ada angka 5. Mungkin karena disambi piknik juga nih Kak Hendri. Betul itu tadi. Pikirannya banyak. Nggak apa-apa Kak Hendri, terima kasih. Untuk selanjutnya dari Kak Apri, ini menuliskan 6, banyak juga yang 6. Monggo Kak Apri. Cek Kak Apri. Cek. Nggih, monggo. Kira-kira alasannya? Alasannya karena 6 itu ya juga belum terlalu siap ya Kak, karena masih bingung begitu Kak. Skor 6 belum terlalu paham begitu Kak. Oke, terima kasih Kak Apri. Baik Kakak, saya rasa memang kita memang masih meraba-raba untuk RTL-nya nanti seperti apa, tetapi saya harap nanti kakak semua bisa mengikutinya sehingga dalam menyusun RTL juga bisa sesuai yang diminta dan nanti tujuan akhir kita juga bisa dicapai bersama-sama dengan baik. Itu nggih kakak. Tujuan pembelajaran nanti kakak dapat memahami rencana tindak lanjut atau RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, kemudian juga aspek penilaiannya, lini masanya dengan baik dan benar. Jadi untuk pembelajaran kita hari ini, nanti semoga kakak dapat memahami rencana tindak lanjutnya itu seperti apa untuk dengan perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, kemudian aspek penilaiannya bagaimana, dan lini masanya sampai kapan dengan baik dan benar, sehingga nanti tidak ada lagi tugas yang terlambat ya kakak. Refleksi awal, mengingat kembali pembelajaran berbasis proyek. Nah, kemarin kita sudah menuliskan di Figma, cuma kemarin belum sempat membaca kakak, bagaimana menurut kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di sekolah. Nah, ini refleksi awal kita. Kira-kira bagaimana kakak? Menurut kakak, monggo perwakilannya saya coba tanya Kak Danis. Gimana? Kira-kira bagaimana menurut Kak Danis jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di komunitas belajar di sekolah? Hanya untuk refleksi saja. Sangat baik, soalnya bisa saling berbagi saran, pendapat, bertukar pikiran, terus memberikan umpan balik, saling mengevaluasi terhadap pembelajaran yang telah kita lakukan. Soalnya kan kalau kita hanya melakukan pembelajaran tanpa adanya masukan dari luar, ya yang menurut kita benar akan pasti benar. Tapi kan kalau kita meminta pendapat ke rekan yang lain, apa yang menurut kita sudah baik, benar itu belum tentu. Jadi masukan dari rekan sejawat atau saran pendapat itu sangat bagus untuk memperbaiki kualitas kita untuk kedepannya. Mungkin itu aja Kak. Terima kasih Kak Danis. Jadi memang benar yang disampaikan Kak Danis, bahwasanya dengan berkolaborasi kita akan lebih dapat meningkatkan pembelajaran kita karena kita bisa mendapatkan masukan, kita juga bisa berbagi. Artinya di sini kita tidak merasa bahwa pembelajaran yang kita lakukan itu sudah benar, tetapi apabila ada masukan dari teman sejawat kita bisa memperbaikinya sehingga pembelajaran kita akan lebih bermakna dan lebih baik lagi. Kemudian untuk selanjutnya, bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Nah, ini kemarin yang ini kita juga sudah bahas tentang komunitas belajar kemarin. Apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Monggo bisa direfleksikan. Perwakilannya dari mungkin Kak Toto, coba Kak Toto. Cek, masuk betul. Sudah masuk?
Baik, pemahaman saya terhadap komunitas belajar yang sudah berdampak pada peserta didik, saya kira untuk pelibatan komunitas ya, termasuk Jawa itu memang betul seperti yang disampaikan tadi. Kemudian untuk kegiatan berdampak pada pembelajaran peserta didik, saya kira mungkin akan berdampak ya, karena di situ melibatkan peserta didik dan dikaitkan dengan pembelajaran, khususnya pembelajaran pendidikan jasmani yang kita ajarkan. Mungkin yang saya tulis kemarin terkait dengan senang kreasi, jadi mungkin itu sangat berdampak pada pembelajaran peserta didik, dan peserta didik juga bisa meningkatkan kemampuannya dalam mengkreasi gerakan senam atau memahami tentang gerakan-gerakan senam. Mungkin itu jawaban saya. Terima kasih Kak Toto. Semoga bisa mewakili kakak yang lainnya, bahwasanya pemahamannya sudah terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik. Kalau kita perhatikan kemarin dari rancangan pembelajarannya itu juga semuanya sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik, karena hampir semuanya juga sudah menyampaikan di situ bahwa pelaku utamanya adalah peserta didik. Nah, ini berarti dari pemahaman kakak sudah menunjukkan kalau pembelajaran berdampak pada peserta didik. Untuk selanjutnya, apakah pemahaman saya terhadap voice choice ownership dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Bagaimana melibatkan voice choice ownership peserta didik dalam pembelajaran PJBL? Di sini coba saya minta pendapatnya dari Kak Ibnu. Cek Kak Ibnu. Sepertinya sedang tidak di depan kamera. Saya geser ke Kak Rodi mawon. Monggo Kak Rodi. Ya, baik Kak, terima kasih. Dengan pertanyaan, apakah pemahaman saya terkait voice choice ownership dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik ya? Menurut saya sudah apakah sudah dapat menumbuhkan baik voice choice dan ownership, karena di situ dalam pembelajaran kemarin yang KBS saya kemarin itu proyek berbasis proyek ya Kak, dengan pengambilan sport education, atau dari kemarin sekilas dari teman-teman itu kan anak-anak juga dilibatkan bagaimana pemilihannya untuk berbagi peran di situ untuk memimpin sebuah seperti yang punya Kak Fendi itu untuk menjadi instruktur lah, itu kan menumbuhkan kepemimpinan bagi anak. Terus anak-anak memilih, berarti anak-anak diberikan kesempatan untuk memilih di situ pendapatnya, dan anak-anak mengemukakan pendapat. Nah, dari situ kepemilikan, kepemimpinan dan suara pendapat anak sudah tercapai dengan kegiatan tersebut. Iya, terakomodir semua ya Kak, begitu. Mungkin itu saja Kak, terima kasih. Terima kasih Kak Rodi atas refleksinya. Benar yang disampaikan Kak Rodi juga, bahwasanya dari kemarin paparan kakak semuanya itu sudah menunjukkan bahwa di situ voice choice dan ownership dari peserta didik itu sudah terakomodir, mulai dari pemilihan cabang olahraganya, mulai dari pemilihan jenis senamnya, mulai dari pemilihan perannya, itu juga sudah sangat menunjukkan bahwa di situ kakak telah dapat mengakomodasi siswa untuk melibatkan voice choice dan ownership dari peserta didik tersebut. Nah, kakak, tujuan dari program pengembangan PKG PJOK ini adalah untuk merubah paradigma diri dan kelas dalam PJOK. Jadi harapannya nanti setelah selesai program ini kakak dapat melakukan perubahan diri, baik dari dirinya sendiri maupun di kelas dalam pembelajaran PJOK, karena setelah belajar ini kakak telah dapat menguasai keterampilan pedagogik guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, selain melakukan perubahan diri di kelas, kakak juga diharapkan dapat menggerakkan rekan sejawat. Jadi dengan adanya
program berbasis proyek tadi, harapannya kakak menjadi lokomotifnya, karena kemarin kan juga rata-rata kakak menuliskan bahwa lokomotif dari rancangan kegiatan yang kakak susun itu adalah PJOK. Jadi diharapkan di situ kakak dapat menggerakkan rekan sejawat untuk bisa berkolaborasi, sehingga pembelajaran PJOK yang kakak lakukan nanti akan lebih bermakna bagi siswa. Begitu enggak kak? Kira-kira bisa tidak kakak untuk menggerakkan komunitas belajar ini di sekolah masing-masing? Insya Allah. Insya Allah nggih. Saya yakin juga pasti bisa nggih kakak, karena semua juga membutuhkan perbaikan juga seperti yang katakan Kak Danis tadi, dengan kolaborasi kita akan saling melengkapi. Baik, selanjutnya adalah tentang penyampaian rencana tindak lanjut. Pengantar tugasnya, salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era Merdeka Belajar adalah mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program atau kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang. Dalam PKG PJOK, program atau kegiatan yang dimaksud adalah program atau kegiatan kokurikuler. Untuk selanjutnya, Ibu atau Bapak atau kakak-kakak diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut atau RTL agar kakak-kakak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di dalam sekolah. Nah, kakak, dengan melihat pengantar tugas ini, mungkin ada sedikit gambaran tentang RTL itu nanti seperti apa. Itu nanti kakak membuat rancangan atau rencana, karena namanya juga rencana tindak lanjut, membuat rancangan program yang di sini yang dimaksud adalah kegiatannya itu kegiatan kokurikuler. Karena ini mungkin hubungannya dengan P5 kakak. Baik, pengantar tugas sebelum merancang program kegiatan, kakak perlu melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program atau kegiatan, serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki daerah maupun sekolah. Jadi dalam menyusun rancangan tadi, kakak perlu melakukan kolaborasi ataupun mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program tersebut, kemudian juga memanfaatkan aset yang ada, kemarin dari pemetaan aset yang sudah kakak lakukan. Kemudian rencana tindak lanjut yang dikembangkan kakak bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Nah, adapun penilaian tugas ini meliputi yang pertama tujuan program, kelengkapan rencana dan struktur program, keterlibatan komunitas, dan rencana evaluasi program. Jadi dalam penilaian RTL ini nanti ada 4 aspek ya Kak, mulai dari tujuan programnya harus jelas, sesuai atau tidak, kemudian kelengkapan rencana dalam struktur program itu lengkap atau tidak, strukturnya bagaimana, jelas atau tidak, kemudian keterlibatan komunitasnya bagaimana, apakah hanya kakak sendiri atau memang penyusunan ini juga memang melibatkan dari komunitas, dan juga rencana evaluasi programnya bagaimana. Jangan sampai rencana tindak lanjut itu selesai ya sudah, tidak ada rencana evaluasinya bagaimana. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas yang meliputi 1. Bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Ini bukan yang sudah berjalan kakak. Kalau kemarin di aksi nyata itu ada yang sudah berjalan, kemudian di rancangan kemarin juga ada yang sudah berjalan. Nah, ini dalam pembuatan RTL ini programnya program yang belum berjalan. Artinya merupakan hal baru, atau kakak bisa mengadopsi dari sekolah lain atau dari mana yang bisa diterapkan di sekolah kakak. Yang kedua, ada notulen atau catatan diskusi komunitas belajar sekolah terkait RTL PJOK. Dalam artian bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Kemudian yang ketiga, ada dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, dan yang keempat, dokumen lain yang relevan.
mungkin daftar hadir atau apa gitu nggih, kakak nggih. Jadi ada 4 aspek juga ini yang diamati dalam tugas rencana tindak lanjut nanti. Rencana tindak lanjut atau RTL. Rencanakan langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu. Ini adalah pernyataan yang disampaikan oleh Sukan Ranakar. Moda penugasan adalah penugasan mandiri. Kemudian RTL perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Tujuan pembelajaran khusus, peserta dapat memahami RTL berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Moga Kak diperhatikan ya bagian ini karena ini cukup agak rumit juga. Yang pertama, bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Bentuk rencana tindak lanjut atau RTL adalah bahan tayang rancangan program berbasis proyek melalui komunitas belajar. Jadi dalam menyusun bahan tayang nanti maksimal itu 9 slide ya Kakak, yang terdiri dari 1 judul program. Jadi di slide pertama itu judul programnya apa atau kegiatannya apa. Kemudian slide kedua ada latar belakang. Slide ketiga ada tujuan program. Slide keempat ada capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Slide kelima, struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Slide keenam, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Slide ketujuh, rencana evaluasi. Slide ke-8, kemungkinan tantangan. Dan mungkin slide yang ke-9 bisa ditulis penutup ucapan terima kasih atau sekian, monggo. Kalau mau ditambahin, kalau tidak ya 8 sudah cukup. Keterangan dari bahan tayang ini, yang pertama RTL yang kakak buat akan mendapatkan penguatan dari fasilitator. Selanjutnya kakak diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut di sekolah untuk didiskusikan dan dikembangkan bersama seluruh rekan pada komunitas belajar dalam sekolah. Yang ketiga, unggah tugas seperti bahan tayang, notulen atau catatan diskusi bersama komunitas belajar sekolah, video, foto, atau dokumen lain yang relevan di LMS. Jadi nanti setelah kakak menyusun rencana tindak lanjut, nanti dikumpulkan atau diunggah kemudian saya berikan umpan balik. Kemudian setelah itu kakak presentasikan di sekolah masing-masing, di komunitas belajar yang ada di sekolah. Kemudian ada dokumentasinya, ada notulennya. Kemudian setelah itu tugasnya diunggah di LMS. Nah yang terakhir, selain menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar sekolah pasca kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Jadi harapannya selain hanya untuk penilaian program PKG ini, nanti RTL ini bisa kakak kembangkan atau lanjutkan di dalam kombel kakak di sekolah masing-masing. Barangkali slide ini bisa difoto ya kakak, atau saya screenshotkan nanti bisa dikirim di grup biar tidak lupa. Selanjutnya, tujuan program. Yang pertama tadi ada, yang pertama penjelasan komponen perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Yang pertama judul kegiatan, judul program atau kegiatan berkenaan perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Nah kakak silakan menguraikan secara singkat konsep-konsep materi yang mendasarinya. Kaitkan dengan konsep dari modul-modul yang telah dipelajari sebelumnya. Kakak juga dapat mengembangkannya dari model pembelajaran yang kakak pilih untuk dikembangkan dalam pembelajaran berbasis proyek, yaitu ada model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, dan model sport education atau SEM. Jadi nanti kaitkan dengan itu kakak judulnya. Barangkali kalau kemarin kita masih ada ketika membuat apa ya itu yang sebelum rancangan itu, yang ada semacam workshop dan lain sebagainya, itu mungkin lebih masih ke gurunya. Yang ini yang diharapkan di sini RTL-nya itu yang sudah berdampak langsung terhadap
peserta didik, yaitu dengan pendekatan model pendidikan gerak, pendidikan kebugaran, atau dengan SEM. Kemudian komponen yang kedua yaitu latar belakang. Pastikan di dalam latar belakang kakak menjelaskan bagaimana suara, pilihan, dan kepemilikan dari murid yang akan dipromosikan dan didorong dalam program tersebut. Saya rasa di sini kakak sudah bisa memahaminya, karena kemarin juga dalam membuat rancangan kegiatan berbasis proyek juga sudah memperhatikan hal ini. Jelaskan konteks program. Nah, ini harus mencakup karakteristik sekolah dan komunitas belajar dalam sekolah dan informasi yang relevan tentang aset-aset yang ada. Nah, ini berdasar pemetaan aset, kaitkan dengan yang telah kakak-kakak lakukan di modul 1.2 sebelumnya. Nyatakan kondisi kesenjangan atau kebutuhan di lapangan atau minat terhadap pada program atau kegiatan tersebut. Sumber informasi tentang kondisi bisa diambil misalnya dari hasil survei atau interview dengan murid, orang tua, data pencapaian murid, pemetaan aset, dan lain sebagainya. Yang ketiga tentang tujuan program. Di dalam bagian ini harus secara jelas menyatakan visi guru PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Jadi dalam menyusun program harapannya silakan dilihatkan dengan jelas ya kakak tentang visi guru PJOK yang berpihak pada peserta didik ini. Kemudian tujuan program atau kegiatan yang akan dilakukan adalah untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar dalam sekolah. Dalam penyusunan program, perlu diingat bahwa harus melibatkan komunitas belajar di sekolah. Yang keempat, capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Nyatakan dalam bentuk capaian-capaian yang diharapkan yang dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program. Untuk setiap capaian, berikan informasi tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Langkah-langkah tindakan harus bersifat praktis dan spesifik dan mengidentifikasi siapa yang harus bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Nyatakan rencana yang jelas untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pameran utama dalam program atau kegiatan ini. Kaitkan dengan suara, pilihan, atau kepemilikan murid kembali. Seperti pada saat kita sama-sama mempelajari SEM atau Support Education Model, peserta didik yang sudah dibekali dan siap juga memungkinkan untuk berkontribusi di dalam perencanaan pembelajaran berbasis proyek itu sendiri. Artinya proyek tersebut bisa saja terlihat sederhana, tetapi peserta didiklah yang menjadi pemeran utama dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan, hingga menyelesaikan tantangan di dalam proyek. Guru melakukan pendampingan selama proses proyek. Kaitkan dengan lini masa, tanggal mulai dan tanggal berakhir untuk setiap langkah kegiatan. Nah, jadi di dalam hal ini tidak harus kita dengan rekan sejawat saja yang berkolaborasi untuk merumuskannya, tetapi boleh memperhatikan masukan dari peserta didik kakak, dan boleh juga ini seperti yang di dalam SEM kemarin, bahwasanya mulai dari perencanaan itu dibuat oleh peserta didik juga boleh apabila itu memang benar-benar bagus dan berdampak untuk yang lebih besar di sekolah kakak masing-masing. Selanjutnya yang kelima, struktur program dan mitra. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Program atau kegiatan yang dibuat merupakan sebuah program kegiatan kokurikuler di sekolah. Jadi bukan kegiatan ekstrakurikuler dan juga bukan intrakurikuler. Di sini programnya lebih berpusat pada kegiatan kokurikuler di sekolah. Jelaskan skala program atau kegiatan yang merinci ukuran dan detail target populasi. Jadi target populasinya harus jelas. Ini untuk kelas berapa atau untuk usia berapa, itu harus jelas. Kemudian jelaskan pengaturan program atau kegiatan. Ini juga harus mencakup ruang dan waktu pelaksanaan program dan kapan program atau kegiatan itu akan dilakukan. Selanjutnya, identifikasi dan jelaskan peran anggota komunitas belajar dalam sekolah yang berkolaborasi dalam program atau kegiatan ini. Dalam artian, gunakan informasi pemetaan aset di modul sebelumnya. Jadi, peran-perannya kemarin kakak sudah memetakan ya, di pemetaan aset itu misalnya, kepala sekolahnya perannya apa, guru A ini perannya apa, guru B perannya apa, peserta didik perannya apa, itu bisa dilihat kembali di pemetaan aset.
Nah, contoh struktur dan rekan sejawat dalam KBS, contoh nama proyek Yuk Gerak. Joni sebagai guru mapel PJOK berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas konsep usaha, bagaimana gerakan dilakukan, bagaimana bagian dari modul pendidikan gerak, penugasan serta penyiapan rubrik penilaian dan sebagainya. Yuni guru mapel IPA berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas memanfaatkan ragam gerak dan gaya, termasuk dengan rubrik penilaiannya. Indrasari, guru mapel bahasa Indonesia berdiskusi bersama, mengembangkan materi dan aktivitas persiapan penugasan presentasi. Peserta didik dapat berupa galeri work, PPT atau video pendek, dan penyiapan rubrik penilaian dan sebagainya. Jadi kalau melihat contoh ini, perannya berbeda-beda kakak, meskipun kita berkolaborasi dari guru PJOK, guru IPA dan guru bahasa sama-sama berdiskusi bersama, kemudian mengembangkan materi dan aktivitasnya, tetapi fokusnya berbeda-beda. Mungkin untuk guru PJOK-nya, untuk bagaimana gerakan dilakukan, kemudian juga rubrik penilaiannya bagaimana. Kemudian untuk guru IPA di situ memanfaatkan ragam gerak dan gaya. Jadi untuk guru IPA-nya mengaitkan dengan gaya, kemudian rubrik penilaiannya untuk IPA itu seperti apa. Kemudian untuk guru bahasa di sini aktivitas penugasnya mulai presentasi, membentuk galeri work, PPT atau video pendek, itu rubrik penilaian juga bagaimana itu tugasnya sudah sendiri-sendiri. Untuk selanjutnya yang keenam, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Jelaskan kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk melakukan program atau kegiatan ini. Fokuskan pada bagaimana kakak akan menggunakan sumber daya yang ada. Implementasikan aset based learning. Jadi lagi-lagi kita harus melihat asetnya. Itu kakak. Selanjutnya masih di pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki. Oh, ini sudah tadi. Yang ketujuh, rencana evaluasi. Nyatakan dengan jelas rencana evaluasi yang akan dilakukan, dari siapa saja kakak akan mengumpulkan informasi, murid yang akan mengikuti program, staf, anggota komunitas belajar dalam sekolah, dan bagaimana setiap individu ini nantinya dipilih untuk berpartisipasi dalam evaluasi. Jelaskan alat pengumpulan data yang akan digunakan, misalnya wawancara, survei, atau refleksi murid, dan sebagainya. Yang terakhir, kemungkinan tantangan. Kakak juga harus menjelaskan kemungkinan tantangan yang mungkin dihadapi pada saat implementasi dan rencana solusi yang kakak rekomendasikan untuk mengatasi tantangan tersebut. Kakak dapat menggunakan pemahaman dan keterampilan yang sudah didapat dari modul 3.1, yaitu menggerakkan komunitas belajar untuk menggambarkan bagaimana proses pengambilan keputusan dibuat saat mencoba mencari solusi atas tantangan tersebut. Jadi ini penjelasannya kakak tentang 8 slide tadi. Nanti bisa saya screenshotkan ya sebentar. Oh, nanti saja saya kirim di grup ini biar tidak hilang. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah aspek penilaian rencana tindak lanjut. Yang pertama tentang tujuan program, yaitu mengarah ke perwujudan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, mendukung penumbuhan suara, pilihan dan kepemilikan dalam diri peserta didik, dan dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program. Untuk yang kedua adalah kelengkapan rencana dalam struktur program. Deskripsi target peserta yang dilibatkan jelas cakupannya, lini masa perencanaan dan pelaksanaan yang rinci, potensi tantangan dalam pelaksanaan, rencana solusi untuk mengatasi tantangan yang relevan. Selanjutnya, keterlibatan komunitas dalam sekolah, ragam sumber daya yang akan digunakan untuk melakukan program, upaya untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program, dan yang ketiga, rencana pelibatan komunitas atau mitra. Dan aspek penilaian yang terakhir adalah rencana evaluasi program. Lini masa evaluasi yang jelas, sumber data yang akan diambil untuk bahan evaluasi, dan teknik pengambilan datanya, baik observasi, dialog, survei, atau wawancara, atau yang lainnya. Lini masa rencana tindak lanjut RTL. Yang pertama, setelah sesi pengantar RTL hari ini,
atau saat ini, kakak bisa mulai menyusun rencana tindak lanjut. Kemudian lini masa yang kedua, menyusun dan unggah di LMS. RTL dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, notulen atau catatan diskusi KBS terkait RTL PJOK yang berpusat pada peserta didik dan dokumen lain yang relevan. Rentang 6 hari dari sesi pengantar RTL. Jadi kakak untuk due date RTL ini 6 hari dari sekarang. Jadi kalau besok 6 hari dari sekarang tanggal 9 berarti tanggal 15 gitu kakak. Berarti hari Jumat ini sudah harus maksimal, sudah harus mengunggah tugas RTL-nya di LMS. Kemudian setelah unggah RTL adalah sesi penilaian RTL. Kemudian yang terakhir setelah 6 hari penyusunan ada umpan balik RTL. Nah untuk selanjutnya diskusi dan tanya jawab. Monggo kakak dari apa yang saya sampaikan tadi, barangkali ada yang ditanyakan terkait RTL, silahkan bisa raise hand dan langsung bertanya saja. Kak Heru monggo. Jadi itu intinya kita disuruh buat kayak proyek gitu dari mulai awal sampai akhir gitu toh Kak. Nah terus yang saya tanyakan itu dokumentasinya ada video, apakah video itu termasuk pas video rapat, sosialisasi dengan teman sejawat, atau yang sosialisasi dengan teman sejawat itu dokumentasinya cukup foto tapi nanti dilampiri dengan bukti-bukti pendukung yang lain. Makasih. Ya, terima kasih Kak Heru. Jadi di sini tugas kakak-kakak adalah membuat rancangan program, gitu. Tadi ada 8 slide tadi. Nah, 8 slide itu kan disampaikan kepada komunitas belajar di sekolah, dikomunikasikan. Nah, di situ ada dokumentasinya Kak Heru. Boleh menggunakan video, boleh menggunakan foto. Boleh juga ditambahkan misalnya ada daftar hadir, dan juga yang jangan nggak boleh lupa itu harus ada notulennya. Jadi misalnya masukan dari guru A seperti apa, masukan guru B seperti apa. Nah, seperti itu. Nanti kakak dari misalnya Kak Heru meminta guru A untuk menjadi notulen, nah semacam itu. Jadi nanti notulennya juga dilampirkan. Jadi dalam waktu 6 hari ini kakak nanti selain menyusun juga sudah harus mempresentasikan kepada komunitas belajar yang ada di sekolah. Oke. Siap, ini ronde abot ini melibatkan orang sekolah masalah. Oke, Kak Toto monggo. Cukup menarik dan menantang juga nih. Tapi tidak apa-apa karena mungkin kita juga sebagai sering juga mengadakan rapat. Akan tapi mungkin untuk memperjelas tugas kita itu mungkin slide tadi dari awal sampai akhir kalau bisa dibagikan kepada kami Kak. Ya, oh ya. Biar untuk panduan kami soalnya perlu rada ditoto tenan nih. Oke, tapi tetap semangat teman-teman. Kita bisa pokoknya. Ya, terima kasih Kak Toto. Baik Kak Toto, nanti setelah sesi ini akan saya fotokan ya untuk bagian-bagiannya apa yang harus disampaikan dalam slide itu. Nanti saya fotokan. Biar kakak dalam menyusun rencana itu, menyusun slide-nya juga itu tidak salah jalan gitu nggih. Monggo, ada lagi Kak Toto? Masih Kak. Mungkin ini kaitannya dengan apa yang akan saya presentasikan. Mungkin akan beralih ke SEM ya kemarin ke kebugaran. Saya boleh berubah dari kemarin. Boleh Kak itu. Boleh Kak Toto, nggak masalah. Monggo, silakan dipilih saja. Terus yang mau saya tanyakan kan ada pembagian peran di SEM itu. Jadi yang mungkin yang jadi panitia itu kan ada dari peserta didik ya. Apakah di situ harus ditunjukkan bahwasanya panitia karena juga dari peserta didik untuk pengambilan penilaian untuk pemerataan mungkin apakah dia juga harus menjadi peserta atau tetap dia jadi panitia nggak apa-apa dari kegiatan misalkan perlombaan gubak sodor antar kelas. Nah, seperti itu apakah yang jadi panitia itu juga harus berganti, ditunjukkan harus ada gantian atau tetap jadi panitia nggak apa-apa? Yang jadi petugas.
Baik, terima kasih Kak Toto. Jadi untuk SEM ini misalnya Kak Toto mengambil di kelas 10 gitu Kak Toto. Nah, itu kan nanti Kak Toto bisa bagi menjadi beberapa, misalnya beberapa kelompok. Dalam satu kelas itu misalnya ada 2 kelompok. Nah, misalnya kelompok A ini adalah mereka membuat rencana lomba gobak sodor. Kemudian di kelompok B ini membuat perlombaan lomba kasti misalnya semacam itu. Otomatis kan yang jadi panitia lomba gobak sodor dia hanya menjadi panitia saja Kak Toto. Yang main adalah kelas yang lain dan juga yang kelompok lainnya tadi. Kemudian nanti di yang jadi panitianya kelompok kasti tadi, yang kelompok gobak sodor ini otomatis nanti akan jadi peserta. Dia juga akan merasakan menjadi peserta, tetapi dia bermain kasti, tidak bermain gobak sodor. Sama ketika kemarin kita simulasi itu loh Kak Toto. Ketika Kak Toto jadi panitia, Kak Toto hanya fokus jadi panitia, tetapi ketika yang lain jadi panitianya, Kak Toto menjadi pesertanya. Ini kan durasinya untuk SEM ini kan karena kaitannya dengan P5, ini kan bisa 1 semester tuh Kak Toto, jadi panjang. Itu kan makanya tidak hanya satu jam satu pertemuan, tetapi kan ini durasinya lama. Jadi mulai dari sosialisasinya bagaimana, boleh kalau di SMK kan bisa pakai katakanlah pakai IG, pakai banner lah semacam itu kan boleh Kak Toto. Oh, jadi diusahakan, tidak diusahakan ya, tapi tetap harus semua terlibat jadi panitia dan kadang jadi peserta. Jadi misalkan kita merencanakan sebuah event perlombaan, itu berarti kalau bisa tidak hanya satu jenis, jadi mereka bisa bergantian gitu ya? Oke Kak Toto, betul. Jadi biar mungkin kan dari situ kan juga karena ini waktunya kan panjang tuh Kak Toto, 1 semester tuh, jadi bisa beberapa macam cabang olahraga yang dilombakan. Dari panitianya juga banyak. Oke, siap. Monggo yang lainnya, kalau masih ada yang ditanyakan. Yang dari TK aman nggih, Kak Siti, Kak Rodi untuk RTL-nya? Sementara belum Kak, cuman mau tanya, gini Kak, kemarin kan nggak harus nganu nggih, nggak harus sama dengan yang sudah diusulkan kemarin nggih, yang ditulis DKBS kemarin, maksudnya nggak harus sama atau boleh beda kan ini? Boleh beda Kak, dan harus Oh, hal iya. yang baru Kak. Jadi program yang belum berjalan. Nah, iya bener lah, memang seperti itu toh nggih. Ya, terima kasih Kak. Oke Kak Rodi. Yang dari SD gimana kira-kira selain Kak Heru tadi, apakah masih ada yang belum jelas dari pemaparan RTL? Kalau sudah kita lanjutkan nggih Kakak. Sudah nggih, saya anggap sudah aman nggih ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, Kakak di akhir sesi ini Kakak setelah dapat merefleksikan pembelajaran modul 3 tadi di awal sudah, kemudian Kakak juga sudah memahami penugasan rencana tindak lanjut. Nah, dari sini harapannya tadi seperti yang disampaikan Kak Toto mungkin sedikit menantang ya Kak, karena biasanya kita itu di sekolah kalau rapat itu angka ikut biasanya yang memimpin kepala sekolah, tetapi dalam hal ini karena kita juga harus menggerakkan komunitas kita di sekolah, jadi kita harus berani untuk menyampaikan gagasan kita kepada rekan sejawat yang ada di sekolah. Nah, tentunya dalam hal ini komunikasi dengan kepala sekolah sangat penting ya Kak, jangan sampai nanti kepala sekolahnya tidak tahu dan malah geger atau merasa dilangkai atau apa, dan saya harap di sini nanti bisa ditunjukkan bahwa oh guru PJUK aku ternyata ya saiki jos, nah, semacam itu seperti yang disampaikan Kak Toto, itu juga harapannya seperti itu. Itu nggih Kakak. Kelompok 3 di sini. Kak Bagus, ada yang mau disampaikan? Sebenarnya Bu, bulat. Kelompok berikutnya ada di sana. 2, 3. Itu lagi di lapangan Bu. Cukup ya. Oh ya. Lokasi yang Saya
screenshotkan dulu Kak untuk tugasnya tadi. Kak Bagus, monggo Kak Bagus. Oke Kak. Monitor. Ya, bisa diterima. Gimana Kak? Enggak, jenengan itu menyalakan mic, barangkali ada yang mau disampaikan. Oh, enggak Kak, mohon maaf, kepencet Kak. Oh, iya. Siap. Baik Kakak, sudah tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin setelah ini bisa kita akhiri nggih, dan Kakak bisa melanjutkan kegiatan yang lainnya. Bisa juga langsung menyusun RTL-nya. Kalau ladang banyak hama, tak perlu petani untuk berpindah. Hati masih ingin bersama, tapi waktu habislah sudah. Burung dara, burung cendrawasih, bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Baik Kakak, terima kasih atas pertemuannya hari ini. Nggih. Monggo bisa dinyalakan dulu kameranya dan kita foto bersama terlebih dulu. Monggo silakan ambil posisi. Kita hitung mundur, 3, 2, 1. Kalau masalah Playboy, Oke, terima kasih Kakak. Oh ya, mengingatkan kemarin ada tugas yang belum mengerjakan, nggih. Monggo yang belum mengerjakan refleksi, masih saya tunggu. Telat ya Kak. Sudah Aku terlambat. 40 menit ya. Monggo yang belum. Gara-gara office-ku njaluk di-upgrade, begitu tak upgrade, jebule malah rondo ngelak. Wah, wis. Ra iso nggarap. Le dadi jam 11:30 dulu sithik. Enggak apa-apa Kak itu, enggak apa-apa. Monggo tadi yang mimpin doa siapa nih Kak Danis nggih? Bisa ditutup dulu dengan doa, habis itu kita bisa ngobrol-ngobrol dulu. Danis kelantuan. Terima kasih waktunya. Marilah kakak-kakak kita akhiri pertemuan tatap maya pada siang hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan Kak Fasilitator sangat bermanfaat untuk pembelajaran kita ke depannya dan kita bisa melaksanakan tugas dari Kak Fasilitator dengan lancar dan dengan baik. Marilah kita akhiri dengan berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Waktu saya kembalikan lagi ke Kak Fasilitator. Terima kasih Kak Danis atas kesediaannya memimpin doa. Alhamdulillah acara kita lancar hari ini dan semoga Kakak tetap semangat dalam menyusun RTL ya.
Nggak apa-apa, cuman nanti kalau walah mengen gitu aja kok. Ya, mungkin pertemuan saya akhiri dulu guys sebelum kita berbincang santai. Saya akhiri pertemuan kita siang hari ini. Bayang ke tugasnya iki. Oke. Saya tutup dulu. Saya tutup dulu Kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku bayang ke tugasnya wis kena mental iki. Lah sing Aman, Pak. lah Sing sing nge-like orang